Shalom, selamat pagi. Senang sekali bertemu dengan adik-adik kembali dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Ibadah kali ini akan dibantu oleh saya, Pamo Vidya, dan saya, Kak Eki. Ibadah kali ini kita akan berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan bersama, tak lupa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk memulai ibadah hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Judulnya apa, Mas Eki? Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kenapa Tuhan Yesus baik ya, Mas Eki?
baiknya Tuhan Yesus pada Mas Eki apa contohnya? Karena Tuhan Yesus selalu ada, Ya, selalu memberkati kita, menyertai, ya, menyertai di saat senang senang. maupun sedih. Oh ya, Tuhan Yesus sungguh baik karena Dia selalu ada menyertai kita semua di saat sedih, senang, di dalam segala suasana, di rumah, di sekolah, dimanapun kita beraktivitas. Yesus sungguh baik. Bagi adik-adik yang belum tahu lagunya, nanti bisa minta bantuan mama papa belajar menyanyikan bersama-sama di YouTube. Jadi nanti saat ibadah lagi kita sudah hafal ya. Iya. Ya. Selanjutnya kita mau berdoa bersama. Sikapnya bagaimana? Berdoa pembukaan, sikapnya duduk yang sopan, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mas Eki, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kembali mempertemukan kami dalam ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami juga tidak lupa akan memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bagaimana ya kira-kira kabar adik-adik hari ini? Saya yakin pasti yang di rumah itu hari ini sehat, bahagia, tersenyum ceria. Dan karena pandemi sekarang sudah agak menurun ya, kita bisa kemana-mana Mas Eki, tapi ya, tetap memakai masker ya. Kira-kira Tuhan Yesus itu bisa membuat kita bahagia dalam hal apa? Dalam segala suasana. Kira-kira kalau misalnya ada banyak hal yang terjadi yang tidak kita inginkan, itu kan juga kehendak Tuhan ya. Kira-kira Ya. Mas Eki sikapnya gimana? Tetap bersyukur. Tetap bersyukur lah. Jadi adik-adik yang saat ini mungkin aku hari ini atau kemarin ada banyak hal yang tidak disukai terjadi, kita tidak lupa mengucap syukur. Karena dalam hal apapun, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tetap mencintai kita apa adanya. Tetap cinta Mas Eki, tetap cinta saya, tetap cinta yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang sukunya Jawa, sukunya Papua, yang di Indonesia, yang di luar negeri. Tuhan Yesus cinta kita semua. Ada lagunya, Yesus cinta segala bangsa. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bangkit berdiri, tepuk tangan, kita menyanyi dengan penuh semangat. Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicintai Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, adik-adik semangat sekali menyanyikan lagu Yesus cinta semua anak. Ada yang kulitnya hitam, putih, kuning. Maksudnya apa tuh Mas Eki? Kok Yesus cinta semua anak tuh maksudnya gimana? Yang pertama tentunya tidak membeda-bedakan. Oh ya, kamu sukunya apa? Kamu suku Jawa, suku Batak, suku Papua. Yesus cinta semuanya. Yang suku mana lagi? Di luar negeri, Eropa, kemudian Afrika, oh bule ya. Yesus cinta semuanya, tidak pernah membeda-bedakan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, setuju Mas Eki? Setuju. Paham? Paham. Oke. Nah, setelah kita belajar bahwa Yesus begitu mencintai kita semua, kita mau menyiapkan hati kita, mau membuka hati kita mau apa Mas Eki? Mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik menyiapkan hati ya. Kita menyiapkan hati kita, membuka hati kita supaya Roh Kudus bisa masuk. Kita akan mulai dengan menyanyikan sebuah pujian yaitu
Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Pamong Vidya akan berdoa. Sikap adik-adik, sikap yang sopan ya, yang tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kebaikan-Mu kami bisa beribadah bersama-sama. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami, buka pikiran kami, biarlah Roh Kudus masuk, supaya apa yang menjadi firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukakan hati kami Tuhan, siapkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan membuka kitab kita. Adik-adik yang di rumah sudah disiapkan ya kitab sucinya, Alkitabnya. Yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ayah, ibu untuk membaca bersama-sama. Kita akan buka Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan akan saya bacakan. Besalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan,
tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, mezbah pembasuh dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Iman Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka berbuat semuanya. Wah, firman kali ini kita kan berbicara tentang 2 orang. Siapa namanya Mas ini, Mas? Bezalel dan Aholiab. Nah, Bezalel dan Aholiab dipercaya mengerjakan kemah suci. Jadi Tuhan Allah berfirman kepada Musa dengan berkata seperti ini, adik-adik. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, juga aku menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, dalam setiap orang telah kuberikan keahlian. Jadi Tuhan itu berfirman kepada Musa bahwa Tuhan menunjuk 2 orang ini, yaitu Bezalel dan Aholiab. Untuk membuat apa, Mas? Untuk membuat perlengkapan kemah suci. Kemah suci itu apa coba? Kemah suci adalah tempat ibadah orang Israel pada waktu itu. Jadi Bezalel dan Aholiab ini orang ahli, profesional, membuat barang-barang atau perlengkapan untuk ibadah dari emas, apa tadi? Tembaga, kemudian perak. Nah, gambarnya di sini. Ya, ini Bapak Bezalel dan Aholiab, ya. Membuat apa tadi adik-adik? Ada membuat kemah pertemuan. Jadi kalau di gambar itu mungkin kemah pertemuan itu seperti kayak tenda gitu mungkin ya. Kemudian tabut untuk hukum, tutup perdamaian, dan masih banyak lagi. Bezalel dan Aholiab ini adalah orang yang ahli, orang yang profesional. Mereka berdua ini bisa karena mendapatkan anugerah dari Tuhan. Luar biasa berarti, Mas ya. Kira-kira membuat barang seperti ini misalnya, mesti sulit ya? Sulit, sangat sulit. Padahal ini sudah zaman modern, apalagi zaman dahulu ya. Wah, pasti lebih sulit. Kalau adik-adik pengen tahu bagaimana cara membuat barang dari tembaga, bisa lihat di YouTube ya. Pakai api, panas gitu. Orangnya harus yang ahli ya, karena itu berkaitan dengan api, bisa melukai tubuh gitu. Jadi harus benar-benar orang yang profesional. Kira-kira kalau Tuhan bisa memberikan anugerah atau bakat kepada Bezalel dan Aholiab, kira-kira Tuhan yang sama bisa memberikan kepada adik-adik di rumah enggak? Bisa. Contohnya apa atau bakat yang bisa dimiliki adik-adik sekarang gitu misalnya. Contohnya zaman now itu bakat zaman now itu seperti apa, Mas Eki? Apa ya? Main musik. Oh, main musik, apalagi? Main musik. Dance ya. Ngedance. Terus olahraga ya, sepak bola, bulu tangkis, futsal, berenang, kemudian ada lagi melukis. Nah, banyak sekali. Mas Eki punya bakat apa? Kira-kira keahlian apa? Sepak bola. Oh, sepak bola. Kalau Pamong Vidya bernyanyi tapi fales. Nah, saya yakin Allah yang sama yang memberkati Bezalel dan Aholiab juga memberkati adik-adik di rumah. Adik-adik pasti di sana ada yang pintar bernyanyi, menari, melukis, olahraga. Kira-kira tuh anugerah dari siapa tadi? Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Kira-kira kalau sudah punya bakat seperti itu, Mas Eki pintar sepak bola ya. Apa yang harus Mas Eki lakukan dengan bakat dari Tuhan itu? Terus mengasahnya, melatihnya. Oh, dengan apa caranya? Dengan apa? Latihan sepak bola. Oh bola. Ya. Terus kalau latihan sepak bola bertanding toh mesti? Iya, bertanding.
ternyata juara, menang. Terus Mas Eki gimana perasaannya? Senang sekali, Senang pasti. sekali. Terus kira-kira Mas Eki jadi sombong nggak? Enggak. Oh, berarti nggak boleh sombong ya? Tetap rendah hati. Terus mengucap syukur. Mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Oh ya, kalau ternyata kalah, terus apa yang terjadi? Mas Eki sikapnya gimana? Wes latihan, kesel-kesel, sikile loro, pas tanding ternyata kalah. Mas Eki gimana perasaannya? Sedih sih. Sedih, tapi harus mengucap syukur selalu. ya, tidak boleh pantang menyerah. Iya, seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik di rumah, aku tuh punya bakat bernyanyi misalnya. Ya diasah, berlatih bernyanyi, kemudian misalnya les bernyanyi misalnya. Dan ketika menghadapi kompetisi, menang, mengucap syukur, tidak boleh sombong. Tidak boleh tinggi hati, kamu kalah, aku menang. Enggak boleh ya? Iya. Enggak boleh. Karena kemenangan itu anugerah dari Tuhan. jadi bakat usaha kita tidak semata-mata karena ini loh aku bisa, bukan, tapi anugerah dari Tuhan. Wah, Mas Eki pinter loh. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa sekalipun kita punya bakat, kita bisa apapun ya, adik-adik diberikan kemampuan, kesempatan untuk bisa jadi apapun. Kita tidak boleh sombong, harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Iya. Baik nanti kalah, baik itu menang, harus senantiasa mengucap syukur. mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Jadi ketika mau berlomba misalnya, ya tidak boleh leha-leha, tetap berlatih ya, tapi juga tetap berdoa supaya hasil apapun yang Tuhan berikan kita tetap mengucap syukur. Senang sekali hari ini firman hari ini. Kiranya firman disampaikan oleh Pamong Vidya dan Kakak Eki hari ini bisa menjadi rema dalam hati adik-adik. Jadi nanti ketika menghadapi apapun di dalam setiap kehidupan adik-adik, misalnya besok aku mau ujian matematika misalnya, wah aku sudah belajar keras, aku nggak perlu berdoa, aku pasti bisa. Salah apa benar? Salah. Jadi belajar tetap, berdoa juga tetap. Oke, firman hari ini kiranya bisa menjadi apa ya, rema ya, bisa menjadi oh iya ya pengingat adik-adik di rumah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau apa? Doa persembahan. Sebelum doa persembahan, menyampaikan persembahan. Sebelum persembahan kita mau bernyanyi dulu. Lagunya apa Mas Eki? Lagunya Bawa persembahan. Ya, bawa persembahan. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Bawa Persembahanku. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik sudah persembahan kan, sudah menyiapkan berkat dari Tuhan untuk adik-adik melalui mama, papa. Nah, untuk mensucikan persembahan ini, mari kita berdoa. Mas Eki mau berdoa persembahan?
Ya? Ya. Ya, mari kita berdoa persembahan. Sikapnya yang sopan ya. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati persembahan dan kiranya Engkau memberkati semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kali ini ternyata sudah mau Selesai. Pamong Vidya, Kak Eki berharap, Mas Eki punya harapan apa toh melalui ibadah hari ini? Harapannya apa? Adik-adik di rumah jadi tambah apa gitu? Tambah tahu, tambah sayang Tuhan. sayang Tuhan pasti. Ya, tambah menghargai berkat dari Tuhan. Ya. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa sekalipun Tuhan memberikan bakat yang berbeda-beda ya. Misalnya Mas Eki bisa main sepak bola dan main gitar. Pamong Vidya cuma bisa nyanyi tok gitu, nggak boleh iri gitu ya. Jadi harus mengucap syukur. Nah, untuk menutup ibadah KPAR hari ini kita mau berdoa syafaat. Berdoa syafaat, Mas Eki punya permohonan apa untuk Tuhan? Biar apa? Sehat tentunya. Kemudian doa untuk apa lagi? Sekolah. Oh, sekolah. Mas Eki kelas berapa toh? 3 SMK. Oh, 3 SMK sudah mau kuliah. Iya. Ya, sudah mau ujian berarti ya. Iya. Untuk sekolah apalagi Mas Eki? Untuk orang tua. Untuk gereja, untuk negara ini. Ya. Mari siapkan hati kita mau berdoa syafaat. Adik-adik yang punya keinginan, punya harapan di rumah, mari kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah hari ini Tuhan telah mengajarkan kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami memiliki bakat yang berbeda-beda, kami tetap mengucap syukur. Dengan bakat yang kami miliki, ajarkan kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau senantiasa. Di saat kami senang, di saat kami susah, di saat kami kalah, di saat kami menang, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, belajar untuk mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan biarkan orang tua kami makin cinta kepada Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, taat kepada Bapak Ibu Guru. Berkati gereja kami, gereja GKJW Ponorogo, jadikan gereja kami jadi berkat dimanapun berada, menjadi berkat buat lingkungan sekitarnya, menjadi dampak buat bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, supaya menjadi bangsa yang maju, pandemi segera berakhir, sehingga kami menjadi bangsa yang sehat, bisa beraktivitas, ekonomi segera pulih kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa sampai detik ini kami tetap sehat, tetap bahagia, itu semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan kami sendiri. Kami juga berdoa untuk ampunan dari Engkau atas sikap-sikap kami yang tidak berkenan di hati-Mu, melukai hati orang di sekitar kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu yang tidak bisa kami hitung satu persatu. Kami mengucap syukur. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Eki. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Iya. Ini Mas Eki malu-malu loh. Tapi Pamong Vidya berharap kita ketemu lagi nggak malu-malu lagi. Ya. Oke, terima kasih telah mengikuti ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Are you happy? Are you happy? Happy. Happy. Adik-adik di rumah? Happy. Oke, sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.